sengaja suara saya harus lumayan kencang untuk menghindari ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya bisa dikumpulkan kembali dalam pengajian sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, kesehatan physically, mentally, emotionally, sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita panjatkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, sore ini kita kedatangan Ustadz dari Indonesia. Saya mohon maaf ini sebelumnya karena terus terang saya sendiri baru bisa hadir satu kali, padahal udah ada beberapa hari ya pengajian Ustadz. So, mohon maaf. Sebelumnya saya perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Bambang Irawan. Beliau kelahiran Medan. Wah, siapa nih orang Medan? Ada orang Medan? Siapa? Oh ini ternyata Lisa, oke. Ya, kelahiran orang Medan. Ini ada di Medan tahun 1973. Katanya masih muda Pak Ustadz. Pekerjaan sebagai dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beralamat tinggalnya di daerah Tangerang, Banten. Status beliau menikah dengan Ibu Jamilia. Alhamdulillah dikaruniai 3 anak. Pendidikan beliau, Masya Allah nih, saya bacakan ya. Jadi dari S1 itu adalah Fakultas Usuluddin dari IAIN Wali Songo Semarang, Indonesia. Kemudian S2-nya adalah tentang etika, akhlak, tasawuf dari IAIN Semarang juga. Dan S3-nya itu adalah tentang pengkajian Islam yang diambil dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi benar-benar ya ini pengetahuannya insya Allah yang mudah-mudahan kita semua dapat belajar dari beliau. Dan bukan hanya belajar, bukan hanya mengetahui, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insya Allah. Dari pengalaman profesional, beliau adalah sebagai salah satunya adalah sebagai ketua prodi Magister Studi Agama dan Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Dan masih banyak lagi ya sebagai pengajar program S3, S2, pokoknya kesimpulannya dosen-dosennya ya Ustaz ya. Dari dosen berbagai macam kelas nih. Kemudian salah satu yang menarik ini dari penelitian beliau yang didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu tentang gerakan lingkungan hidup.
studi ekonomi sufisme di pesantren At-Tariq Garut, Jawa Barat. Mungkin nanti Ustadz bisa terangkan sedikit nih tentang penelitiannya. Ekologi. Oh, ekologi ya. Oh, oke. Masya Allah. Kemudian salah satu jurnalnya ini artikel yaitu tentang praktis dari sufisme ya, religious moderation in the Kauman pesantren communities yang ada di Central Java, Indonesia. Masya Allah. Jadi banyak sekali ini, salah satu buku-bukunya juga ini Masya Allah ya, salah satunya tentang ilmu tasawuf yang ditulis di tahun 2003, sementara yang terakhir adalah tentang kesedihan sirna bahagia tiba. Wah, Masya Allah, ini buku yang diterbitkan tahun 2024. Kayaknya ini terutama untuk ibu-ibu nih ya, bagus bahasannya. Mungkin Ustadz tentang kesedihan ini ya, tentang hati. Karena kan namanya kita bahagia, sedih, dan segala macam perasaan itu kan tergantung hati ya. Jadi hati. Nah, gimana kita bisa manage hati kita? Bagaimana kita bisa memperoleh qalbun salim? Nah, itu kayaknya benar-benar terus terang saya pribadi struggle untuk mencapai qalbun salim. Oke, untuk ada pengajian Al-Quran nggak, Mas Pram? Ada yang ngaji? Enggak, langsung aja. Oke, alright. Ya udah, kita langsung aja. Mari kita buka acara pengajian ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya silahkan Ustaz, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, senang sekali bisa kembali lagi setelah 2 hari kemarin bersama Pak Rusdianto. Saya senang sekali, merasa terhormat juga bisa hadir kembali kemari. Mungkin karena ini hari terakhir saya akan berangkat nanti malam, saya lebih senang sifatnya mungkin diskusi, refleksi. Saya tidak kesannya merasa orang yang paling tahu sendiri. Saya justru banyak belajar dari Bapak Ibu. Tadi diawali dari MC-nya Ustazah, itu sebenarnya saya dengar kalau dari cara membukanya itu Ustazah sekali. Apalagi tadi ada la matluba illallah la ma'buda ya. Ada yang kurang tadi sebenarnya, adalah la mahbuda sebenarnya. Ya, tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Jadi saya mungkin refleksi saja sifatnya Bapak Ibu. Nanti kalau di tengah-tengah sharing-sharing ini ada yang mau ditanyakan, langsung saja Bapak Ibu, karena memang sudah disebutkan tadi background saya adalah tasawuf, sebagian sudah diungkap walaupun masih sangat sedikit sekali, karena di kampus itu kalau belajar tasawuf itu 2 semester, ada tasawuf 1, ada tasawuf 2, terus semester berikutnya ada tasawuf modern, berikutnya nanti semester berikutnya ada psikoterapi sufistik, tasawuf dan psikoterapi, kemudian tasawuf di barat gitu. Banyak sekali memang kajiannya, jadi memang tidak mungkin bisa disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Makanya saya lebih senang berefleksi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belajar dari orang-orang soleh ketika menghadapi berbagai macam tantangan, the trial, ya, tes, ada mereka tetap stabil, seolah-olah ujian yang datang kepada mereka itu bagian dari sebuah apa ya, semacam kenikmatan juga gitu kan. Ini harus jam terbang ini Bapak Ibu. Misalnya mereka mengatakan, ya Allah, Engkau sedang menguji aku dengan kesulitan, tapi bagiku sama saja ketika Engkau memberikan aku kemudahan dan kenikmatan, kan sama-sama datang dari Engkau ya Allah.
sesuatu yang datang dari engkau pasti baik buatku. Orang yang bisa mengatakan begini, mudah-mudahan perkataan ini tulus dan jujur. Ini kalau tidak memiliki hati yang sangat lapang, hati yang ridho dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah, kalau dia tidak paham tentang apa tugas dia sebagai hamba, itu nggak bisa mengatakan begitu. Yang namanya orang hidup kan pasti ada aja ujiannya. Ya, ekonomi cukup, pekerjaan bagus, nanti diuji dengan anak-anak. Saya ada jamaah di Kampung Rambutan itu, suaminya pengusaha, si ibu eselon 1 di salah satu kementerian, anaknya satu-satunya, tahu-tahu seperti petir itu, anaknya mengatakan saya, anaknya laki-laki satu-satunya, bilang sama ibunya sama ayahnya, saya itu nggak suka sama lawan jenis, saya sudah pacaran dengan yang sejenis. Wah, itu katanya seperti ini, seperti kebakaran apalah gitu namanya, nggak tahu. Nah, ini kan ujian ya, di satu sisi dilebihkan Allah, di sisi yang lain diuji dari sisi anak-anak. Nanti ada anak-anaknya yang soleh, ada lagi ujian yang lain. Makanya belajar dari para kekasih Allah, ya Allah, ujian ini sesuatu yang datang dari engkau, aku pantas merasakan ujian ini ya Allah, aku ini hambamu, aku ridho dengan ujian ini, jadikan keridoanku ini ya Allah menjadi jalan engkau sembuhkan bagi setiap penderitaan sakit yang kami alami, jadikan keridoanku ini menjadi jalan kesembuhan, aku titipkan kepada engkau ya Allah, karena bagi engkau tidak ada yang mustahil, semuanya bagi engkau mudah, dan aku sebagai hambamu ridho dengan ini. Jadi belajar dari para kekasih-kekasih Allah itu memang begitulah mereka. Aku pantas, aku kan hambamu ya Allah, aku ridho. Allahumma inni abduk adlun fi qadauk, apapun ketentuanmu pasti adil buatku, walaupun aku belum bisa menangkap apa arti di balik ini semua, kan begitu. Jadi begitulah para orang-orang soleh. Dalam ujian kesulitan dia tersenyum, dan hampir dipastikan dalam ujian kesulitan dia tersenyum, nanti jelang wafatnya tersenyum juga. Karena memang sudah biasa dia titipkan sama Allah. Ya, dan ini tentu hati yang sudah terpaut kepada Allah. Ketika ditanya kepada orang yang hatinya sudah terpaut kepada Allah, bagaimana mungkin engkau dapat ujian kesulitan, bisa merasakan ini semacam nikmat juga dari Allah? Terus dia bilang apa? Ya, bukankah ujian yang kesulitan yang aku hadapi ini bisa dibuat Allah lebih besar? Ketika pasanganku diambil oleh Allah yang aku cintai, adakah orang yang bukan hanya kehilangan pasangan tapi kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan pencarian? Ada enggak? Ada. Maka aku bersyukur Allah tidak membuat ujian yang aku alami ini lebih berat dari yang dialami orang lain. Bisa nggak Allah membuat ujian kita worse, getting worse? Sangat bisa. Ya, kalau Anda kerugian bisnis bermiliar-miliar, kerugian bermiliar-miliar pun buktinya sampai sekarang aku masih hidup, itu masih harus aku rayakan hari ini. Ya, itu artinya Allah ingin aku menulis ulang kehidupanku yang lebih baik, rewrite myself better. Kira-kira kan begitu. Intinya adalah seorang yang hatinya terpaut kepada Allah bisa merasakan ujian kesulitan itu semacam anugerah. Kenapa? Karena Allah ternyata tidak membuat ujiannya lebih berat. Kita tahulah Bapak Ibu, kalau kita pernah sakit, ada orang yang sakitnya lebih berat. Bersyukurlah kita tidak diuji lebih penyakit yang lebih berat misalnya, Bu. Ada yang mohon maaf ya, kita tahulah penyakit orang yang berat itu harus cuci darah 2 kali seminggu. Ya, macam-macam itu. Ada yang sudah koma
keluarga sudah tiap hari menunggu kapan berita dipanggil, Allah nggak meninggal juga. Itu banyak begitu. Di tempat saya itu, mohon maaf, itu kulitnya itu sudah lembek, kalau ditarik itu lepas, tapi nggak meninggal juga. Anaknya sudah bolak-balik kumpul. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak diuji Allah dengan penyakit yang lebih berat. Jadi katakanlah setiap ujian apapun yang datang, ya Allah, aku tetap mengucapkan alhamdulillah atas ujian kesulitan ini, karena Engkau tidak membuat ujian ini lebih berat, lebih besar, meskipun Engkau mampu. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Terima kasih untuk ujian kesulitan, Engkau tidak membuat ujian ini lebih berat. Apakah sifatnya kerugian, apakah sifatnya kehilangan, apapun sifatnya penyakit dan lain sebagainya. Belajar lagi dari seorang sufi kekasih Allah, ketika di penjara dia bilang, musuh-musuhku mengira dengan memenjarakan aku, they assume by sending me to the jail, to the prison, I will nervous, dia akan sedih, desperate, apalagi namanya, pokoknya sudah hilang semua harapan. Musuh-musuhku mengira harapanku hilang, musuh-musuhku lupa kalau kemanapun aku berjalan, kanat al-jannah, kanat jannah fi sodri, yang seluasnya langit dan bumi. ini nggak mudah ini kalau kita memang jarang berzikir, ya, jarang merasakan kesahduan dalam doa-doa kita. Nggak mungkin ada orang bisa merasakan situasi seperti ini. Ada surga yang aku bawa kemanapun aku berjalan, dimanapun aku berada, yang surga itu seluas langit dan bumi, ada di situ, ada di sini. Ya, makanya benar kata Rasulullah SAW itu, bahwa intinya semuanya di hati kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, qalbul mu'minin baitullah, ada aras Allah di dalam hati seorang mukmin. Disitulah kekayaan itu, disitulah seluruh kearifan, disitulah akumulasi daripada akumulasi sujud kita di hadapan Allah. Ya, itulah yang tadi tuh Ibu MC tadi mengatakan, la maqsuda ilallah, tidak ada yang mau dituju, there is no true destination except God. Ya, there is no what the most beloved except God. Jadi arahnya ke situ. Ada yang menanyakan, kalau engkau di penjara mati gimana? Ya, kalau memang mati, insya Allah kematian ini adalah mati syahid. Bukankah kematian syahid ini sesuatu yang dicari-cari seorang hamba yang akan berjumpa dengan kekasihnya? Dan ini tidak mudah. Dan itulah seorang Ibnu Taimiyah yang mengatakan begitu. Beda lagi kalau Imam An-Nasai, ulama besar, ketika sakit, keluarganya berkumpul, istrinya menangis. Apa kata Imam An-Nasai? Jangan menangis, aku akan berjumpa dengan kekasihku yang sudah aku tunggu-tunggu. Insya Allah Kamis depan, kata Imam An-Nasai ini hari Kamis depan malaikat maut akan menjemputku pada malam harinya. Maka begitu aku wafat Kamis depan malam hari, makamkanlah aku di hari Jumatnya besoknya, setelah sebelum orang-orang melaksanakan sholat Jumat, karena wafatnya malam. Ya, keluarga kan pandang-pandangan, apa ini kok bilangnya Kamis depan, malam lagi. Imam An-Nasai, ya singkat cerita, datanglah harinya, hari Kamis, 1 minggu setelah itu, tidak lebih tidak kurang, wafatlah Imam An-Nasai itu persis seperti yang dia bilang. Inilah contoh
Memang orang yang hatinya terpaut kepada Allah dikasih tahu itu, dikasih tahu wafatnya kapan. Kalau ibu-ibu misalnya sedang bertengkar sama suami terus ngomong, "Pak, kayaknya minggu depan saya ini dipanggil Allah ini," belum tentu benar gitu. Tapi kalau Imam An-Nasai, kekasih Allah, yang bilang begitu persis benar. Dan banyak rupanya tanda-tanda juga yang kadang-kadang bisa saja kita tahu, bisa saja orang lain yang tahu. Oh, pantas dia wafat, kayaknya kemarin tuh begini-begini. Itu sebenarnya bagian tanda-tanda juga. Ya, banyak itu kisah-kisah yang merupakan tanda-tanda, tapi yang bersangkutan nggak tahu, Bu, kalau itu tanda-tanda. Dia hanya menceritakan sama orang, dia mengalami begini, kemudian di tempat yang lain ada juga orang mengalami yang sama, yang kedua ini tidak pernah saling mengenal, kejadiannya sama, dan dalam beberapa bulan kemudian meninggal ini, punya pengalaman yang sama. Sebenarnya mungkin orang yang melihat tanda-tanda, atau mungkin orang yang bersangkutan tahu tanda-tandanya itu. Kalau ayah saya almarhum itu sakit keras lama betul. Kata dokter secara medis udah maksimal ini, maka dibawa pulang. Kalau mau minta makanan apa-apa nggak usah ditahan-tahan, kasih aja, nggak usah dilarang-larang apapun yang mau dia makan. Kita keluarga kan tahu ini sinyal apa nih, jangan ada pantangan lagi, karena secara medis memang sudah ini. Tahu-tahu prediksi dokter itu salah. Ayah saya sembuh, sehat, bugar, segar bugar, dan maunya banyak. Saya pingin ke sana, ke tempat kawan lamanya. Itu naik sepeda motor sendiri tuh, sudah mau 70 tahun. Awalnya udah nggak ada harapan lah begitu secara manusiawi. Sembuh. Tahu-tahu itu hanya berjalan 2 minggu, kesehatan balik itu. Ternyata itulah tanda-tanda sudah dekat wafat itu, rupanya dibuat sehat dulu. Makannya semangat kayak anak muda makan. Makannya nambah, Pak. Mukanya berseri-seri. Tapi 2 minggu aja tuh berlangsung. Beberapa teman yang didatangi, ternyata saya dengar dari banyak orang, ayahnya juga begitu. Berarti kalau ada orang sakit keras, tiba-tiba sembuh, semangat makannya, jalan kemana-mana, pingin jumpa sama yang kawan lama begini begitu, ya mungkin bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa sebulan. Jadi jangan kita mengira, oh berarti udah kembali pulih ini, berarti masih panjang umur. Ya kita bisa, rupanya bisa keliru gitu. Rupanya sehatnya itu begitu juga ibu saya. Saya kan di Jakarta itu, udah lama sakit. Kan saya sudah sering pulang, kalau ditelepon itu langsung pulang, karena bayangan sudah kemana-mana kan kalau sudah ibu sakit telepon. Nah, itu berlangsung berbulan-bulan. Kalau udah telepon pokoknya saya pulang. Pas saat itu saya pulang, dipanggil keluarga, ibu saya dipulangkan dari rumah sakit. Ibu saya bilang begini, pas saya sudah mau balik ke Jakarta, kan harus bertugas, nggak usah pulang dulu ya, nanti kalau pulang ibu udah nggak ada, katanya. Bilang begitu. Ya Allah, ya gimana, kita tiket sudah dibeli, ya hanya 2 hari, Pak. 2 hari saya di Jakarta. Waktu itu selesai khutbah, saya khutbahnya di Mabes TNI Cilangkap itu, dapat kabar lah ibu sudah berpulang. Nah, jadi benar yang dibilang ibu saya itu, saya nanti kalau berangkat ibu sudah nggak ada. Jadi 2 hari aja selisihnya. Ya ada beberapa yang memang yang bersangkutan itu diberitahu atau orang yang melihatnya. Ya kita kan nggak tahu, Bu. Kita sendiri kadang-kadang kan ada orang yang mau nggak dikasih tahu, ada yang nggak mau, ada yang mau. Saya sendiri rasanya kalau dikasih tahu kurang ini juga ya, masing-masing lah, masing-masing kita mungkin berbeda. Kira-kira kalau misalnya ada tanda-tanda itu, ada yang senang, ada yang tidak senang, jadi silakan, itu nggak masalah. Yang penting kan persiapan kita. Di tempat yang lain ada juga
ketika bangun tidur gitu ya, bangun tidur pagi-pagi, dia buka pintu, dia heran, kok rumahnya tinggal satu-satunya di kampung itu. Yang dia lihat sekeliling itu sudah laut semua, udah laut rata semua. Ternyata orang yang bersangkutan ini cerita sama kawan teman-temannya, saya kemarin kok bangun tidur buka pintu udah laut semuanya. Ya kawan-kawannya, oh begitu, kenapa bisa begitu? Dan kawannya nggak tahu, dia yang bersangkutan juga nggak tahu apa maknanya. Ternyata setelah dia cerita ini, ya itu 1,5 bulan dia meninggal yang cerita ini. Ternyata ada orang yang sama menceritakan pengalaman yang sama. Oh rupanya kalau ada nanti suatu saat kita bangun tidur, kita buka pintu rumah itu laut semuanya, itu rupanya tanda-tanda 6 minggu setelah itu. Terima kasih. Ya. Kalau kita bilang itu sebuah kebetulan, ya pertanyaannya, apakah ada sesuatu kebetulan dalam dunia ini yang Allah Maha mengatur? Ya. Jadi banyak sekali saya membaca tanda-tanda yang dialami beberapa orang yang kenyataannya memang berpulang. Ada yang aneh tuh. Ada yang ketika bangun tidur pergi ke kamar mandi, air dibuka, ya keran itu keluar merah semuanya, airnya merah kayak darah gitu. Dan dia cerita sama temannya, ya sebulan setelah itu dia meninggal. Dan ada orang lain yang juga mengalami yang sama, persis kejadian yang sama. Ya, apakah kita mau mengatakan itu bagian dari tanda-tanda atau tidak, itu nggak penting lah. Yang pasti semuanya kan akan datang waktunya. Ya, begitu datang waktunya nanti, ya nama kita dipanggil, tahu-tahu kita sudah nggak ada kan, bisa saja begitu. Makanya orang yang bisa mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan ujian ini, aku pantas merasakan ujian ini, jadikan keridoanku ini menjadi jalan Engkau sembuhkan kalau dari semua penyakit. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa tadi Bu? Setelah dia ridho dengan, yang pertama kan dia apa tadi? Dia menerima karena Allah tidak memberi ujian yang lebih berat kan gitu ya. Yang kedua apa tadi? Dia ridho dengan ujian kesulitan itu, kemudian dia titipkan sama Allah, ya Allah, aku pantas merasakan ini, aku ridho dengan ini, jadikan keridoanku ini menjadi jalan Engkau sehatkan aku kalau aku sakit. Jadi tetap berdoa tapi diawali dengan ridho. Persoalan terbesar kan kita kalau dapat masalah itu nggak ridho, kita salah-salahkan orang. Kalau sakit kita salah-salahkan dokter, ya. Dokter apa itu katanya expert begini begitu, kita salah-salahkan, ya. Padahal kan seorang hamba Allah kan disuruh tuh ridho. Ridho itu salah satu makom para kekasih Allah untuk dicintai Allah itu, Bu. Kalau kita hatinya sudah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, itulah kata para kekasih Allah, takun aganan nas, you become the richest man if you ridho, if you heart, kalau hatimu ridho, engkau menjadi orang yang paling kaya karena menerima. Karena orang yang tidak menerima pasti resah, gelisah, pasti berbagai macam penyakit hati di situ. Yang ketiga, para kekasih Allah kalau datang ujian-ujian itu, apa katanya, ya Allah, ujian kesulitan, ujian kesedihan datang kepada aku, tapi aku tahu ya Allah,
Ya, tidak ada tujuan daripada ujian yang kau berikan kepada aku kecuali akan engkau ganti dengan yang lebih baik. Ya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah bahwa semua kita mendapatkan ujian. Kalau kita sabar, Allah akan ganti dengan yang lebih baik, apapun itu. Ya, kehilangan siapapun, kerugian apapun, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Itu janji Allah. Ya, kalau akan diganti dengan yang lebih baik, so what, ya. Terus masalahnya apa kalau kita diuji sampai kita harus sampai meraung-raung, ya. Mohon maaf, dulu ada tuh kalau dia udah bertengkar sama suaminya, itu keluar rumah dalam keadaan buka baju gitu, stres, depresi gitu ya. Kenapa kok ada orang begini? Jadi kesedihan yang berlebihan itu bisa bikin orang gila gitu ya. Itu nanti harus disembuhkan dengan ada namanya psikoterapi supistik. Psikoterapi supistik itu diajari tentang muhasabah, kenal diri. Ya, betapa kita akan selalu menjadi yang kita ulang-ulang. Ketika seorang, ini true story nih, ketika seorang istri melihat suaminya di mall bergandengan dengan perempuan lain, dia marah-marah, dia kejar, dia apa iya, kan nggak mungkin, rasanya suami saya itu sudah saya protect ya 24/7 hours kira-kira begitu, tapi kok bisa jalan. Masih belum percaya, diikuti pas mau masuk mobil baru yakin. Nggak sangka itu. Terus apa kata istrinya berulang-ulang, lebih bagus mataku ini buta gitu ya, daripada melihat suamiku membawa perempuan lain. Diulang-ulang, butakan aku, lebih bagus aku buta. Itu diulang-ulang sampai 3 hari berikutnya betul-betul terjadi, true story, buta ini, nggak bisa, gelap semua. Ya. Terus si istrinya ini dibawa oleh suaminya ke spesialis mata. Dilihat, didiagnosis, dicari apa ini. Nggak ada yang salah, nggak ada yang rusak organ-organ matanya, itu sehat semuanya. Kata dokternya, coba datang ke kiai lah. Ini ada yang salah ini, kok bisa gelap ini. Ya ternyata memang sakit hati yang kemudian tidak terima, umpatan-umpatan yang diulang berkali-kali itu bisa membuat persis terjadi. Ya, ternyata ada hubungannya psikis itu ke fisik. Kalau psikis itu kan sesuatu yang sangat halus itu ya. Ya bisa membuat penyakit fisik. Yang psikis tadi awalnya yang sakit itu kan sakit hati, tapi sakit hati itu bisa membawa kepada hal yang fisik sampai nggak bisa melihat. Maka yang begini-begini tentu bisa disembuhkan dengan terapi supistik. Salah satunya yang kita bahas kemarin tuh, dengan takholli, dengan empty out all the negative thing in our heart. Apa itu? Kesedihan, kekecewaan, kekecewaan yang berpanjang-panjang, ya putus asa, ya seolah-olah dialah yang tanpa dia sadari dia yang mau menentukan harusnya begini begitu. Ya itulah. Jadi ujian yang diberikan Allah kepada kita itu, kita sadari tidak ada yang luput dari Allah kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Semuanya pasti diganti dengan yang lebih baik. Allah itu tidak mungkin zolim. Innallaha la bizallamin lil abid. Mustahil Allah mau menzolimi hambanya. Seberat apapun, no matter how hard our trial, itu semuanya akan diganti Allah dengan yang lebih baik. Bapak Ibu, yakinlah itu. Ujian kita tidak seberat ujian Nabi Ibrahim yang hampir 100 tahun baru dikasih anak, padahal pinginnya luar biasa. Betul nggak Bu? Hampir 100 tahun. Kalau kita kuat nggak itu? Tahu-tahu lahirlah bayi Ismail di tanah suci Makkah.
Tahu-tahu turun lagi perintah agar bayinya ini masih bayi lah, belum disembelih. Itu sebenarnya itu udah ujian yang lebih beberapa tahap itu. Ini mau meninggalkan yang masih merah ini kan ujian itu. Adakah Nabi Ibrahim mengatakan, oh my God, this is my baby who has just given birth, ya, that I waiting for very long time. Why should I leave him behind, misalnya? Kan nggak ada Nabi Ibrahim bilang begitu. Ya Allah, kalau malah memang ini bagian daripada rencanamu, aku patuh akan apapun yang kau perintahkan. Ujian kita nggak seberat Nabi Ibrahim, nggak mudah itu. Begitupun istrinya tetap bertanya lagi, memastikan, to make sure, ya, apa nggak salah ini. Terus istrinya bertanya, ya zaujil mahbub, oh my beloved husband, kira-kira begitu. Do you really wanna leave us behind? Apa benar mau meninggalkan kami? Anakmu baru lahir. La ahadan, there is nobody else here, not a single person here. Will you leave us behind? Nggak ada. Oh ya, memang istrinya bilang begitu. Benar nggak mau ditinggalkan kami ini? Nggak ada orang di sini, nggak ada tempat bercocok tanam juga. There is no water here, nggak ada air juga. Apa iya? Apakah engkau memang meninggalkan kami ini karena menuruti perintah Allah? Disitulah Nabi Ibrahim mengatakan, ya, aku meninggalkan engkau karena perintah Allah. Disitulah posisi seorang istri yang solehah juga menentukan bagaimana anaknya nanti besar menjadi apa. Ya, kalau marah-marah istrinya, what kind of husband you are, misalnya kan, masa baru lahir butuh perhatian, kamu akan meninggalkan, kan enggak yang benar aja, suami apa ini, kan gitu. Tapi nggak bilang begitu. Bahasa Arabnya, laukan hadza min amrillah inni qad raditu billah. Kalau memang ini benar dari perintah Allah, aku ridho dengan Allah. Nah ini ya intinya ridho kan, karena itulah Allah menjanjikan more than just paradise. There is something higher than a paradise, ya. Apa itu, Pak? What is something higher than a paradise? Itulah wa ridwanullahi akbar. Ridho Allah itu lebih besar bahkan dari surga apapun. Syaratnya apa? Kita ridho dulu menjadi hamba. Makanya dari awal sering saya katakan, dalam doa-doa kita itu sering kita katakan, ya Allah, aku ridho dengan takdirmu, aku ridho apapun ketentuanmu, aku ridho dengan engkau, apapun yang kau pilihkan buatku. Kalau kita sudah ridho, lah jadilah nanti Allah akan menunjukkan itu. Nah istrinya begitu. Kalau memang ini perintah dari Allah, inni qad raditu billah. Tapi tetap juga dikawal dengan doa. Nabi Ibrahim berdoa sampai doanya ini dimasukkan Allah di Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu hafal itu doa yang sangat sering. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, I will leave behind my family, kira-kira begitu. Aku titip kepada engkau ya Allah istri dan anakku di tempat which there is no water, tidak ada air, tidak ada tempat bercocok tanam, tidak ada orang. Mudah-mudahan mereka tetap kuat dan sabar, dan orang-orang yang datang ke tanah suci ini bersimpati kepada mereka. Doa inilah yang menjadi bibit embrio diwajibkannya
kita melaksanakan ibadah haji. Karena doanya Nabi Ibrahim begitu, orang-orang, jadikan orang datang kemari bersimpati kepada keluargaku, jadikan mereka keluarga yang rajin sholat. Rupanya sudah ada tuh sholatnya, walaupun mungkin berbeda syariatnya sholat yang dibawa Rasulullah, tapi sudah ada sholat. Maka dalam Bible-nya umat Kristiani, Yesus itu juga di antara sholatnya itu ada sujudnya juga, itu sholat juga ya. Aku tinggalkan istri dan anakku di tempat yang seperti ini, panas lagi luar biasa. Ya Allah, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan. Kalau kita yang berpikir secara manusiawi, buah-buahan dari mana? Pohon aja susah tumbuh mau minta buah-buahan. Lah itu kan berpikirnya kita. Kalau Nabi Ibrahim berdoanya dari hati yang paling dalam, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan, jangan pikirkan dari mana. Let God handle all. Biarkan Allah menghandle semuanya, biarkan tangan Allah. Kalau tangan manusia mungkin mustahil, tangan Allah nggak mungkin mustahil. Ini anak dititipkan sama Allah. Kalau dititipkan sama tetangga, walaupun tetangganya soleh, ya paling-paling diajarkan, dikasih makan, selesai. Tapi kalau dititipkan sama Allah, apa tuh kira-kira jawabannya, Pak? Kalau dititipkan sama Allah, pertanyaannya bukan itu bisa hidup nggak itu Ismail, ditempatkan yang nggak ada airnya bisa hidup, bukan itu pertanyaannya. Kalau dititipkan sama Allah, what will Ismail gonna be? Jadi apa kemudian akhirnya Ismail itu karena dititipkan sama Allah? Pertanyaannya coba dijawab, Pak. Jadi apa Ismail? Kan jadi manusia pilihan, jadi nabi. Coba dulu misalnya, aduh nggak tega ini Allah, aku meninggalkan anakku, biarlah dia bersamaku, belum tentu juga jadi nabi itu. Tapi itulah ya, sesuatu yang sudah dititipkan kepada Allah, Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, Allah jaga. Jadi bukan soal, pertanyaannya bukan makan nggak dia tapi jadi apa. Nah kenyataannya jadi manusia pilihan juga. Dan ya sebagai tahadus bin ni'mah ras, for the sake of my gratitude, ya itu terjadi juga ketika anak saya tamat SD, saya mau kirim ke pesantren. Belum apa-apa istri saya sudah crying dia. Our son still very young. Bukankah terlalu buru-buru kalau dikirim pesantren? Benar pula sama anak saya yang mau dikirim ini. Ya katanya, kok aku mau dibuang katanya. Aduh, dia bilang kok dibuang. Ayah suruh aku menghafal Quran, sudah dapat 7 juz, disuruh ranking lagi. Sudah ranking apa, aku kan nggak nakal, masa dibuang. Waduh, hati saya juga menangis juga sebenarnya. Istri saya sudah menangis, nggak kuat berpisah sama anaknya. Tapi saya teringat dengan jawaban Nabi Ibrahim ini kan, waktu itu kan, waktu meninggalkan anaknya, saya bukan menitip engkau ke pesantren nak, saya titip engkau kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga dan memuliakanmu. Nah waktu itu istri dan anak agak tenang dan ya bisa, akhirnya dia mau ke pesantren. Dan di pesantren tentu banyak juga problem-problemnya. Anak saya dari kecil itu sejak kelas 2 SD itu sudah ikut kumon, itu ada kumon matematika ala Jepang, itu dia selesaikan itu di kelas 6 itu, level yang paling tinggi, sehingga ketika masuk pesantren dia bilang, apa ini pelajaran matematika apa ini? Jadi dia ketika gurunya nulis soal, begitu soal selesai dia pun selesai menjawab, karena memang di kumon kan begitu. Lama-lama dia udah setahun di pesantren, kayaknya bukan di sini, saya sukanya eksak katanya. Jadi ya saya nggak bisa maksa ya. Saya khawatir kalau dipaksa-paksa dia nanti merasa tertekan. Ya saya bilang ya udah,
kamu sudah merasakan setahun di pesantren, ya dia pindah ke sekolah yang lain dan dia merasa bahagia karena ada sekolah yang tiap hari ada pelajaran matematikanya. Jadi rupanya memang ada sekolah yang kalau mau kita cari pelajaran matematikanya banyak, disitulah dia merasa senang. Ya kembali ke pembicaraan kita tadi, kan persoalan kita hidup ini kan nggak bisa dilepas dari pilihan-pilihan Allah yang kita terima. Sejauh memang kita yakin yang kita jalani ini adalah bagian dari pilihan Allah, berarti ini yang terbaik. Kita nggak boleh pakai baju orang lain. Orang lain bukan kita, kita bukan orang lain. Rasulullah itu cerdas betul melihat perbedaan-perbedaan sahabat. Ada yang pintar orator, ya diajarkan jadi orator, dikirim untuk berdakwah. Ada yang pintar urusan faraid, disuruh kembangkan. Ada yang lebih pintar jadi pemimpin perang, banyak itu. Ada yang pintar jadi hakim, kodi. Nah, jadi memang di sini kita jadi semakin yakin apapun yang dipilihkan oleh Allah kepada kita itu pasti yang terbaik. Jadi jangan lagi, termasuk ujian-ujian yang kita hadapi itu adalah bagian dari rencana Allah semua. Apa Nabi Musa yang masih bayi dianyutkan kemudian didapati oleh Fir'aun yang biasanya membunuh laki-laki, bayi-bayi yang lahir, kok ini nggak dibunuh? Apa itu bukan dari rencana Allah juga? Bukankah Nabi Yusuf yang saudara-saudaranya pun iri, ya, sampai dibuang ke sumur, didapati orang jadi budak lagi, difitnah oleh siapa bu perempuan yang memfitnah Nabi Yusuf? Ya, Zulaiha, dikunci itu kamar rapat-rapat. Quran menyebutkan namanya laki-laki digoda oleh perempuan cantik. Sudah terbit juga hasratnya, laki-laki digoda begitu, gak ada orang, cantik pula ini perempuan. Ya, Quran mengatakan ada juga rasa keinginan itu mengikuti maunya Zulaikha. Tapi saat itu Nabi Yusuf semacam digambarkan ada wajah ayahnya di hadapannya begitu, ayahnya yang sangat teduh, yang sangat menyayanginya, yang sering mendoakannya, tergambar betul itu wajahnya. Begitu tergambar wajah ayahnya itu hilang semua keinginan itu, maka dia berlari seperti dalam kisah dikejar-kejar Zulaikha. Makanya kita sebagai orang tua, ya, seperti apapun anak kita, kita tetap tunjukkan keayahan, keibuan, tetap mendidik dengan penuh kasih sayang. Saat dia tidur kita usap wajahnya, kita bacakan Al-Fatihah untuk dia. Ketika nanti dia di tempat yang lain tergoda untuk melakukan maksiat, pasti akan tergambar juga itu wajah kita, wajah ayahnya, wajah ibunya, dan mudah-mudahan dengan itu dia tidak mau mempermalukan orang tuanya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan kan semuanya memang ujian. Ya, Nabi Ayub yang sakit sampai diusir dari kampung, yang mengeluarkan bau yang luar biasa, dan tentu itu adalah bagian dari rencana Allah. Memang salah satu tujuan Allah menciptakan kita untuk diuji dengan kesibukan bermedsos ria yang kita bahas kemarin, endless scrolling to get entertainment more and more. Jadi manusia tidak lagi menyembah patung, tidak lagi menyembah batu, tapi tunduk oleh scroll tadi, screening yang di depan dia,
tahu-tahu sudah berlewat aja 1 jam, sudah lewat 2 jam. Itulah cara setan yang bisa melalaikan kita. Kata Rasulullah, 2 hal yang sering sangat dilalaikan, padahal ini nikmat yang luar biasa, adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya kadang-kadang dibuat Allah sakit kita itu supaya kita sadar yang dibutuhkan hidup ini adalah sebenarnya nggak banyak-banyak. Kalau orang sakit butuhnya 1 aja. Apa Bu butuhnya? Sehat 1 aja. Tapi coba kalau sehat, pengen makan ini, makan itu, mau ke sana, mau kemari, betul. Jadi bersyukurlah kalau sakit. Kata Rasulullah, doa orang yang sakit itu doanya seperti doa para malaikat. Jadi kalau kita sakit dan kita berdoa, itu dikabulkan. Makanya kalau kita datangi orang sakit, kita doakan dia, ya, syafaqallah tahurin, insyaallah, kan gitu kata Rasulullah. Tapi jangan lupa minta doa juga dari yang sakit. Kami yang datang ini didoakan juga, karena doa orang yang sakit juga. Ya, inilah salah satu bukti bahwa ketika kita dapat ujian, Allah ganti dengan yang lebih baik. Apa itu diantaranya? Doa kita lebih dikabulkan. Ujian juga kata Allah yang memang salah satu tujuan kita untuk diuji itu apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik, siapa yang paling kuat, siapa yang paling sabar. Begitupun kalau ujian datang, kata Allah, sebenarnya itu ujian untuk naik kelas. Ya, seharusnya kalau kita mau dinaikkan kelasnya, bahagialah. Bedanya ujian dalam kehidupan ini kan without reminding, datang tiba-tiba. Kalau anak sekolah dikasih tahu kisi-kisinya sama gurunya, besok ujian, kisi-kisinya begini, bisa dipersiapkan. Tapi tidak bisa dia naik kelas kalau tidak melaksanakan ujian. Hidup juga begitu. Jadi semuanya adalah ketika ujian itu datang, kenikmatan. Saya sudah bahas sedikit 2 hari yang lalu ketika pertemuan awal itu. Ketika ujian datang, katakan kepada Allah, ya Allah, semua datang dari Engkau ya Allah, aku tetap bersyukur atas ujian kesulitan apapun, asal jangan iman ini yang Kau cabut ya Allah. Berapa banyak orang yang diuji dengan urusan keimanan, jadi murtad dia, gak kuat dia gara-gara berbagai macam ujian, jadi murtad. Itu baru musibah. Kalau kita punya musibah karena lack of financial problem, kerja di ujian keluarga, itu nothing to do with our iman. Tapi kalau something to do with our faith, itu baru the greatest disaster, the greatest trial, the greatest test. Itu adalah ketika iman ini dicabut. Banyak Bapak Ibu, ada jamaah saya ceramah di depan ibu-ibu di sebuah rumah, tuh putrinya pakai pakaian yang minim sekali tuh, tangan pendek, celana pendek, baju ketat. Dalam hati saya, kalaupun pakai pakaian begitu jangan lewat di depan orang yang sedang ceramah lah. Dalam hati saya kan jadi tak konsentrasi lagi ceramah gitu. Begitu selesai ceramah, ibunya meneteskan air mata, maaf ya Ustaz, tadi Ustaz, nggak apa-apa Ibu, sebenarnya dia itu waktu sejak masih SD sampai SMP pakai jilbab Ustaz. Saya nggak sebutkan stepnya. Masih di Amerika juga. Terus gimana Bu? Iya, setelah jelang mau kuliah, baru selesai tamat SMA, kumpul-kumpul sama kawan-kawannya. Terus putri saya ini bilang dia mau ikut agama ayahnya. Oh, rupanya suami ibu belum mualaf. Ya dulunya pas mau menikah mualaf, tapi ternyata balik lagi ke agamanya. Dan anak saya ingin ikut agama ayahnya. Itulah yang tadi, waduh. Nah itu kan tantangan iman juga itu. Artinya musibah terbesar bagi kita, bagi keluarga kita, ketika kita sudah nggak punya iman lagi, keluar dari keimanan itu.
Ya, yang punya iman aja kadang-kadang susah kita menggedor pintunya Allah, apalagi kalau sudah hilang keimanan. Makanya setiap ujian kesulitan, pastikan ujian ini ada nggak terkait dengan keimanan, hilangnya iman. Kalau iman masih tetap, insya Allah apapun kehidupan kita akan berjalan. Ya, kata para ulama, hidup itu kan sepanjang kita masih punya tempat berteduh, insya Allah kita punya tempat berteduh semua ya Pak ya. Ada sesuatu yang bisa kita, something we can eat, something we can drink, it's enough. Selebihnya kan aksesoris, betul nggak? Selebihnya kan aksesoris aja itu. Yang penting kan punya tempat berteduh, ya. Ada yang something we can eat, something we can drink, enough, cukup. Kita sudah kaya dengan yang diberikan Allah, kecuali nanti memang kita mau butuh yang berlebih, pakai baju harus yang branded ya, pakai tas. Itu di Jakarta ada Bu, mohon maaf, kalau dia belum bisa beli Hermes itu atau macam-macam yang branded itu ada disewakan rupanya ya. Oh iya. Baik Bapak Ibu, waktunya asar. Ya baik, kita azannya 5:04. Jamaahnya 5:04. Oh, iya, jadi kita azan dulu. Azan dulu terus nanti kita sambung. Apa kita sholat asar dulu? Oh iya, iya. Ya jadi Allah pasti menginginkan semua kita ini bahagia. Tinggal kita kadang ya harus jangan berbuat lebih, ya stres sendiri ya. Kata kawan saya, daripada lebih bagus pakai mobil yang lama tapi bermesraan terus sama istri, pasangan kita, bisa cubit-cubitan mesra gitu dengan sejuta kenangan walaupun pakai mobil lama gitu kan, daripada pakai mobil baru ujung-ujungnya stres karena mikirin 10 juta 5 juta per bulan, rupanya cicil dia. Orang kan mau, kan syahwat itu ada pada pingin dianggap orang, wah hebat ya dia, wah dia kaya sekali, tapi sebenarnya dia memaksakan diri. Itu yang bikin banyak orang stres sekarang. Kita lihat sebentar, wah hebat sekali beli mobil, tahu-tahu 3 bulan kemudian ditarik showroom, nggak sanggup bayar. Itu ada begitu. Yang tas yang disewa itu tadi begitu, tasnya Hermes apa Louis Vuitton, apa namanya, Louis Vuitton apa ya? Louis itu begitu nanti diajak, katanya orang-orang sosialita itu, saya dikasih tahu juga itu, taunya kadang-kadang kan pamer di Facebook. Itu kalau makan itu nggak ada yang mau naruh tasnya di bawah, kan? Masa harganya 100 juta taruh di bawah, jadi taruh di atas tuh tasnya, bahwa dia punya itu. Tahu-tahu begitu diselidiki, rupanya sewa dia, seminggu berapa, 2 minggu berapa, rupanya ada jalan selalu ingin menunjukkan. Wah, itulah dunia sekarang, dunia yang penuh dengan permukaan. Jadi dunia penuh sandiwara. Dunia penuh sandiwara, kan ini cari susah sendiri. Ya, inilah namanya orang-orang yang katanya kebahagiaannya kok justru ada pada di situ. Ya, saya kan takut nanti dibilang sementara yang lain pada pakai. Nah, jadi kebahagiaannya tergantung pada orang lain. Nah, ini jadi masalah. Dia tergadai sudah kebahagiaannya. Dia berada dalam penjara, di kamhostek, penjara dari syahwat ingin dipuji, syahwat ingin dianggap tidak mau kalah dari yang lain. Nah, itu bisa terjadi kepada siapapun. Nah, ya, jadi saya kira waktu sudah lebih bagus kita break sebentar. Insya Allah nanti bisa kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aja